Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nasika SPD dari TK Negeri 2 Sausu, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Akan memaparkan tugas 1.1.8, yaitu koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan mendesain pembelajaran yang berpusat pada anak. Masih sering saya memberikan materi untuk menuntaskan sesuai target tanpa memperhatikan perasaan anak, kemampuan, dan bakatnya. Selain itu, saya juga mengharuskan semua peserta didik untuk menguasai 6 aspek perkembangan di taman kanak-kanak, yaitu aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional, dengan mendapatkan nilai mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Namun, saya jarang melakukan refleksi terkait pembelajaran tersebut, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Saya masih menganggap bahwa hasil akhir adalah segalanya, tanpa melihat proses peserta didik dalam belajar, sehingga muncul pemikiran saya bahwa anak yang mendapatkan nilai berkembang sesuai harapan adalah anak yang mendapatkan nilai paling bagus atau dikatakan paling pandai, dan meremehkan kemampuan anak yang mendapatkan nilai belum berkembang. Hal ini yang membuat peserta didik saya di TK kadang merasa tertekan karena harus mendapatkan nilai akhir yang bagus dan kepercayaan diri anak. Mungkin karena kurangnya kedekatan secara emosional dengan siswa, sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Dalam pengondisian di kelas, saya masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk membuat peserta didik agar disiplin dalam pembelajaran dan tanggung jawab. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan menuntun, pendidikan memerdekakan, pendidikan kodrat alam, dan kodrat. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan menuntun, saya menyadari bahwa sebagai pendidik masih banyak kesalahan karena saya masih memaksakan kehendak untuk diikuti oleh siswa, memberikan berbagai kegiatan pembelajaran kepada siswa tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa dapat membuatnya tertekan dalam belajar. Kita sebagai guru harus mampu menuntun siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, apalagi pada tingkat taman kanak-kanak. Memang masanya anak untuk bermain dan mengembangkan potensinya, seperti moto taman kanak-kanak, yaitu bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Guru sebagai contoh yang selalu dilihat dan ditiru oleh muridnya, baik dari perkataan sampai perbuatan. Untuk itu, saya harus menjadi teladan yang baik untuk peserta didik dalam menanamkan budi pekerti, serta menjadi pendidik ing ngarso sung tulodo, ing madya bangun karso tuturi handayani. Pendidikan memerdekakan, pendidikan yang memerdekakan membuat siswa belajar tanpa tekanan, dan itu semua dengan karakteristik dan kemampuan anak. Mereka mempunyai cara berbagai ragam seperti audio, visual, audiovisual, sampai kinestetik. Tugas kita sebagai guru adalah untuk mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar anak yang beraneka ragam. Strategi yang saya lakukan mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatan dan tingkat perkembangan dalam belajar. Selain itu, saya juga melakukan pendekatan dengan berbagai metode belajar yang variatif agar siswa merasa senang, semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya sadar dan paham bahwa setiap anak memiliki keunikan yang berbeda-beda. Mereka memiliki
karakteristik bakat dan kemampuan yang mereka miliki. Meskipun ada anak-anak memiliki kekurangan masing-masing, namun saya selaku guru yakin dan percaya bahwa dengan memberikan arahan, kepercayaan, dan mengeksplor lebih jauh, maka potensi yang dimiliki anak tersebut akan muncul dan mencapai tingkat tinggi, bahkan bisa sampai tingkat yang tinggi. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan, berusaha menjadi teladan dalam perkataan maupun perbuatan, mengenali karakteristik dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, melakukan pendekatan emosional kepada siswa dengan saling bercerita dengan memberi motivasi kepada anak-anak, merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menyenangkan, memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minat. Terima kasih, salam dan bahagia, JGP Angkatan 7 Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.